Rasanya baru kemarin kamu tertawa bersamanya, bertukar cerita hingga larut malam, merasakan getaran halus harapan yang mulai tumbuh di hati. Semuanya terasa begitu nyata, begitu menjanjikan. Lalu, dalam sekejap mata, dia lenyap. Hening. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada penjelasan. Hanya kekosongan yang membingungkan dan menyakitkan, meninggalkanmu terpaku dalam kebisuan yang memekakkan telinga. Kamu memeriksa ponselmu berulang kali, berharap ada notifikasi yang muncul, sebuah tanda bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, tapi tidak ada. Dia benar-benar menghilang, seolah ditelan bumi, meninggalkanmu dengan sejuta tanya yang berputar tanpa henti di kepala. Fenomena ini, yang sering kita sebut ghosting, memang menyakitkan. Rasanya seperti ditarik tinggi ke awan harapan, lalu tiba-tiba dijatuhkan begitu saja ke tanah keras tanpa ada peringatan atau pegangan. Kehilangan tanpa penjelasan itu brutal. Kamu merasa bingung, terluka, dikhianati, dan yang paling buruk, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Wajar jika pikiranmu dipenuhi berbagai pertanyaan. Kamu mencoba merangkai kepingan puzzle yang hilang, mencari jawaban di tengah ketidakpastian yang menyesakan. Di antara banyak pertanyaan yang mungkin berkecamuk di benakmu, ada 3 pertanyaan besar yang seringkali muncul paling depan, menghantuimu siang dan malam. 3 pertanyaan ini mewakili inti dari kebingungan dan rasa sakit yang kamu alami. Hari ini, saya ingin mengajakmu duduk bersama, mengupas tuntas ketiga pertanyaan ini. Bukan untuk mencari pembenaran atas tindakannya, tapi untuk mencoba memahami berbagai kemungkinan yang ada di baliknya, dari sudut pandang psikologis, emosional, hingga dinamika hubungan itu sendiri. Saya ingin kita menjelajahi ini bersama, dengan hati terbuka, tanpa menyalahkan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Mari kita coba urai benang kusut ini, satu persatu. Pertanyaan pertama, apa salahku sampai dia pergi? Ini seringkali jadi pertanyaan pertama yang menghantam kesadaranmu, bukan? Refleks pertama saat ditinggalkan tanpa kata adalah menoleh ke dalam diri sendiri. Apa salahku? Atau apa yang sudah aku lakukan sampai dia tega melakukan ini? Rasanya seperti ada lampu sorot yang tiba-tiba menyorot semua potensi kekuranganmu. Kamu mulai memutar ulang setiap percakapan, setiap pertemuan, setiap pesan teks. Mencari-cari petunjuk, kesalahan sekecil apapun yang mungkin telah kamu perbuat. Apakah aku terlalu banyak bicara malam itu? Mungkin penampilanku kurang menarik saat terakhir bertemu? Apakah candaanku kemarin keterlaluan? Atau jangan-jangan aku terlalu cepat menunjukkan perasaanku, terlalu berharap? Daftar pertanyaan yang menyalahkan diri sendiri ini bisa terasa tak berujung. Kamu merasa bersalah, seolah kamulah penyebab utama kepergiannya. Kamu merasa tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup layak untuk sekadar mendapatkan penjelasan. Perasaan tidak berharga mulai merayap, menggerogoti kepercayaan dirimu. Mengapa kita begitu cepat menyalahkan diri sendiri? Saat seseorang menghilang tanpa jejak, mereka meninggalkan kekosongan informasi. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan yang diberikan. Otak kita, secara alami, tidak menyukai ketidakpastian dan akan berusaha mencari penjelasan untuk mengisi kekosongan itu. Dan seringkali, penjelasan yang paling mudah diakses, meskipun paling menyakitkan, adalah menyalahkan diri sendiri. Ambiguitas yang diciptakan oleh ghosting memaksa kita mencari jawaban, dan keraguan diri yang mungkin sudah ada sebelumnya menjadi tersangka utama. Mungkin ada luka lama dari penolakan masa lalu, atau rasa tidak aman yang terpendam, yang tiba-tiba terpicu oleh pengalaman ini. Jadi, refleks menyalahkan diri ini sebenarnya adalah cara pikiran kita mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal, meskipun arahnya keliru dan menyakitkan. Sekarang, mari kita coba geser sedikit perspektifnya. Tanpa bermaksud membenarkan tindakannya sama sekali, mari kita lihat beberapa kemungkinan alasan yang mungkin ada di benak dia. Alasan yang lebih berkaitan dengan dirinya daripada denganmu. Mungkin saja dia merasakan adanya ketidakcocokan yang mendasar. Bisa jadi, setelah mengenalmu lebih jauh,
dia menyadari ada perbedaan nilai-nilai penting, tujuan hidup jangka panjang, atau bahkan gaya komunikasi dan kepribadian yang menurutnya sulit untuk dijembatani. Mungkin hubungan yang berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangannya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak klik, tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Atau bisa jadi, ini soal perasaan yang memudar atau ketidaksiapan. Mungkin minatnya perlahan hilang, atau dia menyadari bahwa dia belum siap untuk melangkah ke tahap hubungan yang lebih serius atau membutuhkan komitmen. Beberapa orang merasa jika hubungan belum terlalu dalam atau serius menurut standar mereka, maka tidak perlu ada penjelasan formal untuk mengakhirinya. Tentu saja, persepsi serius ini bisa sangat subjektif dan seringkali tidak mempertimbangkan perasaanmu. Kemungkinan lain yang juga perlu dipertimbangkan, meskipun mungkin pahit untuk diterima, adalah dia bertemu orang lain. Di tengah proses pendekatan denganmu, bisa saja dia secara bersamaan juga berinteraksi dengan orang lain dan merasa menemukan seseorang yang lebih menarik perhatiannya atau lebih sesuai dengan apa yang dicarinya saat itu. Untuk menghindari konflik atau label selingkuh, dia memilih jalan pintas dengan menghilang. Namun, yang paling penting untuk kamu pahami adalah seringkali alasan dibalik ghosting lebih dalam dari sekadar ketidakcocokan atau menemukan orang lain. Alasan itu seringkali berakar pada masalah internal si pelaku ghosting itu sendiri. Beberapa pria melakukan ghosting karena perasaan tidak mampu atau inadequacy. Mereka mungkin diam-diam merasa tidak cukup baik untukmu, merasa rendah diri, atau tidak percaya diri dalam konteks hubungan tersebut. Mereka punya low self-worth dan dihantui ketakutan akan kegagalan atau penolakan di masa depan. Alih-alih membicarakannya atau berusaha memperbaiki diri, mereka memilih menghilang. Anehnya, beberapa dari mereka mungkin bahkan berpikir bahwa dengan menghilang, mereka sedang melakukan kebaikan untukmu, melepaskanmu dari seseorang yang tidak cukup baik, seperti mereka. Tentu saja, ini adalah logika yang keliru dan menyakitkan bagimu. Ada juga ketakutan akan keintiman dan kerapuhan. Seiring hubungan yang semakin dekat dan emosi yang semakin dalam, beberapa orang merasa terancam. Kedekatan emosional bisa memicu rasa takut, terutama jika mereka memiliki luka masa lalu terkait hubungan, pengabaian, atau memiliki gaya keterikatan, attachment style, yang cenderung menghindar, avoidant. Bagi mereka, keintiman terasa berbahaya. Menghilang menjadi cara untuk membangun kembali tembok pertahanan, menjaga jarak aman, dan menghindari potensi rasa sakit karena terlalu terbuka atau rentan. Saat hubungan mulai terasa nyata dan membutuhkan kerentanan, insting mereka adalah melarikan diri. Jadi, ketika kamu melihat alasan-alasan internal ini, merasa tidak mampu, takut pada keintiman, kamu bisa mulai melihat bahwa ghosting seringkali bukanlah serangan personal terhadapmu. Itu lebih merupakan mekanisme pertahanan atau strategi coping yang disfungsional dari si pelaku. Dia menggunakan menghilang sebagai cara untuk mengatasi ketidaknyamanan, ketakutan, kecemasan, atau ketidakmampuannya sendiri dalam menghadapi situasi hubungan yang berkembang. Dia memilih respons lari, flight, daripada menghadapi, face, atau memperjuangkan, fight, hubungan tersebut, atau bahkan sekadar mengakhirinya dengan hormat. Kamu mungkin menjadi pemicu munculnya perasaan tidak nyaman itu, tapi kamu bukanlah penyebab utama dari ketidakmampuannya untuk merespons dengan cara yang sehat. Maka, jika pertanyaan "apa salahku?" masih berputar di kepalamu, cobalah tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Sangat mungkin tidak ada yang salah denganmu. Cara dia memilih untuk pergi, cara dia menghilang tanpa jejak, seringkali jauh lebih banyak bercerita tentang pergulatan internalnya, ketakutannya, ketidakdewasaannya, atau ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan menghadapi emosi daripada tentang kekuranganmu. Kamu tidak perlu memikul beban kesalahannya. Pertanyaan kedua, kenapa tidak bicara saja, sekata pun cukup? Oke, katakanlah kamu mulai menerima bahwa ini mungkin bukan tentangmu. Mungkin ini tentang masalah dia. Tapi tetap saja ada rasa frustrasi yang mengganjal.
Kenapa sih dia tidak bisa bilang saja? Rasanya, penolakan langsung, meskipun menyakitkan, akan jauh lebih baik daripada digantung dalam ketidakpastian seperti ini. Satu kalimat singkat, "Maaf, aku rasa kita tidak cocok," atau "Aku sedang tidak ingin melanjutkan ini." Mungkin sudah cukup memberikan sedikit kejelasan, sedikit rasa penutupan, closure, yang sangat kamu butuhkan. Mengapa hal sesederhana itu terasa begitu sulit baginya untuk dilakukan? Alasan paling umum dan paling sering dikutip adalah menghindari konfrontasi dan ketidaknyamanan. Banyak orang, tidak hanya pria, memiliki ketakutan yang besar terhadap konfrontasi. Mereka enggan menghadapi percakapan perpisahan yang mungkin terasa canggung, penuh emosi, atau berpotensi menimbulkan konflik. Mereka takut melihat reaksimu, mungkin tangisan, kemarahan, atau pertanyaan-pertanyaan sulit yang tidak ingin mereka jawab. Mereka takut merasa bersalah atau dianggap sebagai orang jahat. Bagi mereka, menghilang terasa seperti jalan keluar yang paling mudah, paling cepat, dan paling aman. Aman untuk diri mereka sendiri, tentunya. Mereka memilih kenyamanan sesaat bagi diri mereka dengan mengorbankan ketenangan pikiranmu. Ironisnya, beberapa pelaku ghosting mungkin mencoba meyakinkan diri mereka sendiri atau orang lain jika ditanya bahwa mereka menghilang karena tidak ingin menyakiti perasaanmu. Mereka berpikir bahwa mengucapkan kata-kata penolakan secara langsung akan lebih menyakitkan daripada diam-diam pergi. Namun, kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Ketidakpastian, ambiguitas, dan kurangnya penutupan yang ditinggalkan oleh ghosting justru bisa menyebabkan luka emosional yang lebih dalam, lebih membingungkan, dan lebih sulit sembuh. Rasa sakit karena ditolak mungkin tajam tapi jelas, sementara rasa sakit karena di-ghosting terasa seperti luka yang terus menganga tanpa tahu penyebab pastinya. Jadi, klaim tidak ingin menyakiti ini seringkali hanyalah sebuah rasionalisasi. Itu adalah cara mereka untuk menghindari tanggung jawab emosional dan ketidaknyamanan pribadi, yang pada akhirnya menunjukkan kurangnya empati atau ketidakmampuan untuk memahami dampak nyata dari tindakan mereka terhadapmu. Mereka memprioritaskan perasaan mereka sendiri di atas perasaanmu. Selain ketakutan akan konfrontasi, terkadang masalahnya terletak pada kurangnya keterampilan komunikasi. Tidak semua orang dibekali kemampuan untuk mengartikulasikan perasaan mereka dengan baik, terutama perasaan yang kompleks atau negatif. Mereka mungkin benar-benar tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan sulit tersebut, kata-kata apa yang harus digunakan, atau bagaimana cara mengakhiri hubungan dengan cara yang hormat dan jelas. Dan mereka merasa kata-kata tak lagi bisa ungkapkan semua, atau bingung harus menjelaskan apa, sehingga memilih diam sebagai jalan keluar termudah. Ini juga berkaitan erat dengan ketidakdewasaan emosional. Menghindari tanggung jawab, lari dari percakapan sulit, dan tidak mempertimbangkan dampak tindakan pada orang lain adalah ciri-ciri klasik dari seseorang yang belum matang secara emosional. Orang yang dewasa secara emosional memahami bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka, meskipun terkadang sulit, adalah bagian penting dari hubungan yang sehat dan saling menghargai. Mereka berani menghadapi ketidaknyamanan demi memberikan kejelasan dan rasa hormat kepada orang lain. Ghosting, sebaliknya, adalah jalan pintas yang dipilih oleh mereka yang belum mencapai tingkat kedewasaan tersebut. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah pengaruh teknologi dan budaya kencan modern. Di era digital ini, memutuskan kontak terasa begitu mudah. Cukup dengan menekan tombol block, unmatch, atau sekadar berhenti membalas pesan, seseorang bisa menghilang dari kehidupan orang lain. Kemudahan teknis ini, ditambah dengan banyaknya pilihan yang tersedia di aplikasi kencan, bisa menciptakan semacam jarak psikologis. Interaksi yang sebagian besar terjadi melalui layar gawai dapat mengurangi persepsi kita tentang orang di ujung sana sebagai individu nyata dengan perasaan yang valid. Akibatnya, rasa tanggung jawab untuk berkomunikasi secara layak bisa berkurang, dan empati bisa menipis. Beberapa orang mungkin menganggap ghosting sebagai hal yang normal atau biasa terjadi dalam dunia kencan online saat ini, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan upaya lebih untuk berkomunikasi secara langsung.
Teknologi yang seharusnya mendekatkan, dalam kasus ini, justru memfasilitasi cara menghindar yang menyakitkan. Jadi ketika kamu bertanya-tanya, kenapa dia tidak bicara saja? Jawabannya seringkali kompleks, namun berpusat pada dirinya. Ketakutannya akan konflik, ketidakmampuannya berkomunikasi, ketidakdewasaan emosionalnya, atau mungkin pengaruh budaya instan yang mengurangi rasa tanggung jawab personal. Ini bukan berarti kamu tidak pantas mendapatkan penjelasan. Kamu sangat pantas. Namun, dialah yang tidak mampu atau tidak bersedia memberikannya. Pilihan dia untuk tidak berkomunikasi, untuk menghilang begitu saja, justru merupakan bentuk komunikasi yang paling jelas tentang karakternya, tentang bagaimana dia menangani kesulitan, dan tentang tingkat rasa hormat yang dia miliki untukmu. Dan informasi itu, meskipun menyakitkan, sangat berharga untukmu ke depannya. Pertanyaan ketiga, jadi, semua kemarin itu tidak ada artinya. Ini dia pertanyaan yang mungkin terasa paling menusuk, paling dalam, menggali luka. Setelah semua waktu yang dihabiskan bersama, tawa yang dibagikan, cerita-cerita pribadi yang diungkapkan, mungkin harapan-harapan kecil yang mulai kamu rajut, atau bahkan momen-momen kerentanan yang kamu tunjukkan padanya, lalu dia lenyap begitu saja. Wajar jika pertanyaan ini menghantammu dengan keras. Apakah semua momen indah kemarin itu hanya kebohongan? Apakah semua itu tidak ada artinya sama sekali baginya? Apakah aku hanya selingan, pengisi waktu luang yang mudah dilupakan begitu saja? Rasanya seperti seluruh bangunan koneksi yang susah payah kamu bangun bersamanya, tiba-tiba runtuh menjadi debu. Dimentahkan begitu saja tanpa sisa. Perasaan dibuang dan tidak berarti adalah dampak emosional yang paling umum dari ghosting. Kamu merasa seperti barang sekali pakai, tidak dihargai keberadaannya, dan dengan mudahnya digantikan. Tindakan menghilang tanpa penjelasan itu seolah mengirimkan pesan bahwa waktu dan perasaan yang telah kamu investasikan tidak ada nilainya di mata dia. Ini adalah serangan langsung pada rasa berharga, self-worth dirimu. Membuatmu mempertanyakan kembali nilai dari hubungan yang sempat terjalin dan bahkan nilai dirimu sendiri. Sekali lagi, mari kita coba melihat beberapa kemungkinan dari sudut pandangnya. Bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk memperluas pemahaman kita. Mungkin saja dia mengalami perubahan hati yang tulus, namun dieksekusi dengan cara pengecut. Bisa jadi, momen-momen yang kalian lalui memang terasa nyata dan berarti baginya pada saat itu. Dia mungkin memang tulus saat bersamamu. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaannya berubah. Mungkin dia menyadari ketidakcocokan, kehilangan minat, atau alasan lainnya. Masalahnya bukan pada perubahan perasaannya. Itu hal yang bisa terjadi, tetapi pada caranya menangani perubahan itu. Alih-alih mengkomunikasikannya dengan jujur dan hormat, dia memilih jalan termudah baginya, menghilang. Jadi, masa lalu mungkin berarti, tapi ketidakmampuannya menghadapi masa kini dengan dewasa merusak segalanya. Ada juga kemungkinan perbedaan persepsi tentang tingkat keseriusan hubungan. Mungkin bagimu, interaksi kalian sudah mulai terasa lebih dalam dan mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Tapi baginya, mungkin itu masih dalam tahap yang sangat kasual, penjajakan awal, atau sekadar bersenang-senang. Dia mungkin berpikir bahwa karena hubungan belum terlalu jauh atau belum ada komitmen resmi, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan penjelasan saat dia ingin berhenti. Ini jelas menunjukkan kurangnya kesadaran atau kepedulian terhadap bagaimana tindakannya bisa menyakitimu, serta perbedaan ekspektasi yang tidak pernah dikomunikasikan. Beberapa orang memang cenderung lebih fokus pada diri sendiri, dengan tingkat egoisme atau kurangnya empati yang cukup tinggi. Mereka memprioritaskan kenyamanan, keinginan, dan perasaan mereka sendiri di atas segalanya. Mereka mungkin tidak benar-benar meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana tindakan menghilang itu akan mempengaruhi perasaanmu. Kemampuan mereka untuk menempatkan diri pada posisimu sangat terbatas. Baginya, yang penting adalah dia keluar dari situasi yang tidak diinginkannya dengan cara termudah, tanpa peduli dampaknya padamu.
prioritas yang bergeser juga bisa menjadi faktor. Mungkin ada kejadian besar dalam hidupnya, masalah pekerjaan, krisis keluarga, tantangan kesehatan mental, atau kesibukan luar biasa, yang membuat fokus dan energinya tersedot habis. Akibatnya, hubungan denganmu yang mungkin masih baru tergeser dari daftar prioritasnya. Namun, sekali lagi, meskipun prioritas bisa berubah, cara menghilang tanpa kabar tetaplah pilihan yang tidak menghargai hubungan yang pernah ada dan perasaanmu. Dalam beberapa kasus yang lebih mengkhawatirkan, ghosting bisa menjadi indikasi adanya ciri kepribadian yang lebih bermasalah. Penelitian menunjukkan korelasi antara perilaku ghosting dengan ciri-ciri dark triad, narsisme, machiavellianisme, psikopati, terutama narsisme terselubung, vulnerable narcissism. Orang dengan ciri ini cenderung memiliki empati yang sangat rendah, melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, validasi, ego, dan kurang memiliki penyesalan atas tindakan mereka. Mereka mungkin bahkan mendapatkan semacam kepuasan atau rasa kuasa dari tindakan ghosting atau menggunakannya sebagai taktik manipulatif atau bentuk kontrol dalam hubungan. Jika ini kasusnya, maka momen-momen indah di masa lalu mungkin memang tidak pernah tulus dari sisinya. Pertanyaan, apakah semua kemarin itu tidak ada artinya? Muncul karena kita mencoba mendamaikan dua realitas yang kontradiktif. Kehangatan masa lalu dan dinginnya perlakuan saat ini. Namun, penting untuk disadari bahwa tindakannya saat ini, yaitu ghosting, adalah pernyataan yang paling kuat dan paling relevan tentang bagaimana dia memandang hubungan itu sekarang, dan bagaimana dia menghargai atau tidak menghargai dirimu sekarang. Meskipun momen-momen manis di masa lalu mungkin pernah terasa nyata baginya saat itu, keputusannya untuk menghilang tanpa sepatah kata pun menunjukkan bahwa nilai hubungan itu dan rasa hormatnya padamu tidak cukup kuat untuk mendorongnya bertindak secara bertanggung jawab dan berintegritas di masa kini. Perilaku ghostingnya secara efektif meniadakan atau setidaknya merusak makna dari interaksi kalian sebelumnya dari sudut pandangmu, karena itu menunjukkan kurangnya kepedulian dan integritas yang fundamental dalam karakternya. Jadi, kamu tidak perlu terjebak dalam lingkaran setan, mencoba menebak-nebak apakah masa lalu itu nyata baginya atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah mengenali dan menerima realitas saat ini. Dia memilih untuk pergi dengan cara yang menyakitkan, tidak hormat, dan pengecut. Fokuslah pada fakta bahwa perilakunya sekarang tidak sejalan dengan fondasi hubungan yang sehat, dewasa, dan saling menghargai. Merasa bahwa semua waktu, energi, dan perasaan yang telah kamu investasikan menjadi sia-sia itu sangat wajar. Rasa sakitnya nyata dan valid. Tapi, cobalah lihat dari sudut pandang ini. Meskipun momen-momen itu mungkin pernah berarti sesuatu baginya dulu, cara dia memilih untuk mengakhiri hubungan sekarang adalah bukti nyata bahwa dia bukanlah orang yang tepat untukmu. Dia bukanlah pasangan yang bisa kamu andalkan untuk komunikasi yang jujur, penyelesaian konflik yang sehat, dan rasa hormat yang mendasar. Seseorang yang benar-benar menghargaimu, yang melihat nilaimu, tidak akan pernah meninggalkanmu tergantung dalam kebingungan dan rasa sakit seperti ini. Dia telah menunjukkan warna aslinya, dan meskipun menyakitkan, itu adalah informasi yang berharga. Setelah kita bersama-sama mencoba mengupas 3 pertanyaan besar tadi, saya ingin kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Saya ingin kamu benar-benar mendengar dan meresapi ini. Semua perasaan yang sedang kamu rasakan saat ini, rasa bingung yang memusingkan, kemarahan yang membara, kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang pahit, perasaan tidak berharga yang merayap, semua itu valid, sah, wajar, sangat manusiawi untuk merasa sakit hati ketika seseorang yang mulai kamu buka hati untuknya, yang mulai terasa dekat, tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak, tanpa penjelasan. Ghosting itu bukan sekadar dia tidak membalas pesan. Ini bukan hal sepele yang bisa kamu abaikan begitu saja. Ini adalah bentuk penolakan yang paling ambigu, sebuah silent treatment atau hukuman diam
yang bisa terasa begitu kejam secara emosional. Dampaknya nyata dan bisa sangat merusak. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa penolakan sosial semacam ini bisa mengaktifkan area di otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Jadi, jika kamu merasa sakit, itu bukan karena kamu berlebihan. Rasa sakitmu itu nyata. Ghosting bisa menggerogoti rasa percaya dirimu, membuatmu mempertanyakan penilaianmu sendiri, dan meninggalkan luka emosional yang mungkin butuh waktu untuk sembuh. Kamu berhak mempertanyakan situasi ini. Kamu berhak merasa marah, sedih, dan bingung. Kamu berhak mencari pemahaman dan kejelasan untuk dirimu sendiri. Jangan pernah, sekalipun, merasa bersalah karena kamu merasa sakit hati atau karena kamu membutuhkan jawaban dan penjelasan. Kebutuhan akan penutupan, closure, setelah sebuah hubungan berakhir, sependek apapun itu, adalah kebutuhan yang sangat manusiawi. Kamu tidak salah karena menginginkannya. Dan yang paling penting dari semuanya, saya ingin mengulanginya lagi dengan penekanan. Ini bukan salahmu. Tolong tanamkan ini dalam pikiranmu. Tindakan dia menghilang tanpa kabar bukanlah cerminan dari nilaimu. Ini bukan karena kamu tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, atau tidak cukup berharga. Sama sekali bukan. Ketika seseorang memilih untuk melakukan ghosting, tindakan itu jauh lebih banyak berbicara tentang ketidakmampuan atau masalah dalam diri mereka sendiri. Itu menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif, ketidakmampuan mereka untuk menghadapi konflik atau situasi yang tidak nyaman, ketidakmampuan mereka untuk mengelola emosi mereka sendiri dengan cara yang sehat, ketidakdewasaan emosional mereka, atau ketidakmampuan mereka untuk memiliki empati dan menghargai perasaan orang lain. Itu adalah cerminan dari karakter mereka, bukan penilaian atas dirimu. Coba pikirkan seperti ini. Rasa sakit yang kamu alami sekarang memang nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, dalam jangka panjang, tindakan ghosting yang dia lakukan bisa dilihat sebagai semacam filter alami dalam hubungan. Seseorang yang memilih ghosting sebagai cara untuk keluar dari sebuah hubungan sebenarnya sedang menunjukkan kepadamu sejak dini tentang ciri-ciri karakter mereka yang bermasalah. Mereka menunjukkan bahwa mereka cenderung menghindari konflik, kurang memiliki empati, belum matang secara emosional, dan kemungkinan besar akan membawa masalah-masalah ini ke dalam hubungan yang lebih serius dan berkomitmen di masa depan. Mereka pada dasarnya memberitahumu, melalui tindakan diam mereka, bahwa mereka tidak memiliki kapasitas atau kesiapan untuk membangun hubungan yang sehat, dewasa, dan didasarkan pada komunikasi serta rasa hormat timbal balik. Meskipun cara mengetahuinya sangat menyakitkan, informasi ini sebenarnya berharga. Mungkin saja, tanpa kamu sadari, ghosting ini telah menyelamatkanmu dari potensi rasa sakit dan kekecewaan yang jauh lebih besar di kemudian hari jika kamu terus melanjutkan hubungan dengan orang yang tidak mampu berkomunikasi dan menghargaimu secara layak. Ini bukan berarti kamu harus merasa beruntung telah di-ghosting, tentu tidak. Tapi, ini adalah cara untuk membingkai ulang pengalaman pahit ini sebagai sebuah data penting tentang ketidakcocokan fundamental antara kamu dan dia. Jadi, jangan biarkan tindakan satu orang ini mendefinisikan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jangan biarkan pengalaman ini membuatmu merasa cacat atau tidak layak dicintai. Kamu berharga, kamu utuh, kamu pantas mendapatkan kejelasan, kejujuran, dan rasa hormat. Kamu pantas mendapatkan hubungan di mana kamu merasa aman, dihargai, dan komunikasi terbuka adalah norma, bukan pengecualian. Menghadapi kehilangan tanpa penjelasan, ditinggalkan dalam kebingungan seperti ini memang terasa sangat berat. Rasanya seperti membaca sebuah buku cerita yang menarik. Lalu tiba-tiba beberapa halaman terakhir disobek paksa, meninggalkanmu dengan akhir yang menggantung, tanpa kesimpulan, tanpa resolusi. Ada rasa tidak selesai yang mengganggu. Tapi, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat selalu, terutama di saat-saat kamu merasa paling rapuh karena kejadian ini. Kalau seseorang bisa hilang tanpa alasan, jangan salahkan dirimu. Kadang, cara orang pergi lebih banyak bicara tentang mereka.
bukan tentang kamu. Jejak kepergiannya yang tiba-tiba, dan tanpa kata itu bukanlah cerminan dari kekuranganmu atau seberapa berharganya dirimu. Jejak itu lebih seperti peta yang menunjukkan wilayah internal dia. Peta yang mungkin dipenuhi dengan ketidakmampuan berkomunikasi, ketakutan akan kedekatan, penghindaran konflik, atau kurangnya rasa hormat pada perasaan orang lain. Mungkin ini adalah sebuah pelajaran yang menyakitkan, tapi berharga. Pelajaran tentang mengenali tanda-tanda bahaya lebih awal, ketidakmampuan untuk berbicara jujur, kecenderungan untuk lari dari tanggung jawab. Pelajaran tentang betapa krusialnya memilih pasangan yang tidak hanya membuatmu tertawa atau merasa nyaman sesaat, tetapi juga seseorang yang menghargaimu cukup untuk memberimu kejujuran dan rasa hormat, bahkan ketika kejujuran itu sulit atau tidak nyaman baginya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu memiliki kapasitas untuk melewati rasa sakit ini. Izinkan dirimu merasakan semua emosi yang muncul. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan. Proseslah perasaan itu dengan caramu sendiri, entah dengan menulis, berbicara dengan teman terpercaya, atau melakukan aktivitas yang menenangkan jiwamu. Tapi jangan biarkan pengalaman ini meredupkan cahayamu. Jangan biarkan tindakan satu orang ini membuatmu takut untuk membuka hati lagi suatu saat nanti, ketika kamu sudah merasa siap. Ingatlah bahwa ada kebahagiaan lain yang menunggumu di depan sana, ada orang lain di luar sana yang mampu melihat nilaimu dan memperlakukanmu dengan kebaikan dan rasa hormat yang pantas kamu dapatkan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktumu untuk menemani saya dalam obrolan yang mungkin cukup personal dan sensitif ini. Saya tahu topik ghosting bisa membangkitkan banyak kenangan dan perasaan yang tidak mudah. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, ditinggalkan tanpa penjelasan, dan merasa nyaman untuk berbagi sedikit cerita atau pandanganmu tentang topik ini, saya akan sangat senang membacanya di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kamu punya pertanyaan lain yang belum sempat kita bahas? Mari kita ciptakan ruang diskusi yang suportif di sini. Tempat kita bisa saling menguatkan dan belajar dari pengalaman masing-masing. Ingat, kamu tidak sendirian dalam merasakan ini. Banyak dari kita pernah berada di posisimu. Jika obrolan kita hari ini terasa memberikan sedikit pencerahan, kehangatan, atau validasi bagi perasaanmu, saya akan sangat menghargai jika kamu mau memberikan like untuk video ini. Dan kalau kamu merasa terhubung dengan cara berpikir dan pembahasan di channel Jejak Pemikiran, serta ingin terus mendapatkan konten-konten serupa seputar pemikiran, hubungan antar manusia, dan pengembangan diri, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video Jejak Pemikiran berikutnya.